Pemirsa, nekat ambil paksa jenazah COVID-19 dan tolak kenakan masker, aktivis di Banyuwangi dijebloskan ke penjara. Aksi ambil paksa jenazah di RSUD Genteng, Banyuwangi bahkan sempat viral di media sosial. Banyuwangi ini semua adalah isu saja, belum ada semuanya diberi COVID. Jangan sampai keluarga saya diberi COVID. Inilah aksi Yunus Wahyudi, aktivis asal Banyuwangi, Jawa Timur, saat memaksa mengambil jenazah pasien COVID-19 di RSUD Genteng. Ia menolak mengenakan masker dan mendesak petugas untuk menyerahkan jenazah pasien. Tak sekedar menimbulkan kegaduhan, Yunus dan sejumlah rekannya mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 untuk dimakamkan dengan tata cara normal. Padahal secara aturan, jenazah tersebut harusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Aksi Yunus ini pun viral di media sosial. Akibat ulahnya, Yunus harus berurusan dengan polisi. Setelah jalani pemeriksaan, ia lantas dijebloskan ke tahanan Polresta Banyuwangi, Jawa Timur. Awal mulanya sebagai saksi, ya tadi sudah ada komitmen dengan penyidiknya pada saat itu bahwasanya setelah digelar baru saksi tadi berubah jadi tersangka dan polisi sudah profesional dalam menangani perkara ini. Atas perbuatannya, Yunus disangkakan pasal berlapis yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Karantina Kesehatan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 3 klinik yang melayani rapid test di Kota Sorong, Papua Barat ditutup. Klinik tersebut melayani rapid test tanpa ada analisis kesehatan yang bertanggung jawab terhadap hasil rapid test. 3 klinik di Kota Sorong ditutup setelah terbukti membuka layanan rapid test tanpa memiliki tenaga analis kesehatan. Analis kesehatan bertanggung jawab terhadap hasil rapid test yang dikeluarkan. 3 klinik yang ditutup, yakni Klinik Tiara Nusantara, Klinik Prima Medical Center, dan Klinik Hitan Ziva. Bagi warga yang rapid test di 3 klinik tersebut tidak akan mendapat surat izin keluar masuk atau SIKM. Sementara Dinas Kesehatan Kota Sorong juga memantau 7 klinik yang melayani rapid test tanpa izin. Hingga kini biaya rapid test tertinggi di Kota Sorong sebesar Rp225.000. Yang punya tupoksi adalah analis kesehatan, bukan seorang perawat. Makanya kami menutup sementara untuk tidak melakukan rapid test sampai dia menyiapkan analisnya. Kami baru tahu setelah kami ada pemantauan, karena selama ini mereka nyatakan bahwa mereka punya analis. Ternyata kami turun ke lapangan, ternyata tidak ada. DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar masa transisi. Restoran ataupun kafe diperbolehkan melayani makan di tempat dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah provinsi. Pemprov DKI Jakarta kembali mengembalikan pembatasan sosial berskala besar transisi setelah sebulan penuh menjalankan PSBB secara ketat. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran dalam penyelenggaraan kegiatan makan di tempat melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat. Persyaratannya, melaksanakan protokol pencegahan COVID-19, membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% dari kapasitas tempat yang disediakan, mewajibkan pengunjung menggunakan masker kecuali saat makan dan minum, memberikan jarak duduk paling sedikit 1 meter, sediakan hand sanitizer, tidak menggunakan alat makan atau minum yang mengharuskan pengunjung berbagi alat dalam mengkonsumsinya, antara lain sisa dan menu sejenisnya. Seperti yang dilakukan salah satu kedai kopi di Menteng, Jakarta Pusat, pengunjungnya kini kembali bisa menikmati kopi di tempat sekaligus berselancar di dunia maya. Ini dikarenakan Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi yang pada aturannya memperbolehkan restoran maupun rumah makan melayani dine-in atau duduk dan menyantap pesanan di tempat. Pengelola kedai kopi di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat menyambut baik aturan Pemprov DKI yang melonggarkan PSBB. Ya kita sih sangat berterima kasih sih ya, cuma memang ekspektasi kita pun walaupun udah bisa dine in karena masih pandemi dan kita lihat secara data juga masih belum menunjukkan kedataran atau penurunan, kita pun tetap menggunakan protokol kesehatan dan ekspektasi kita pun yang dine in itu mungkin
tetap tidak seperti normal juga. Di masa pemberlakuan PSBB transisi, waktu operasional bagi kafe atau restoran diperbolehkan mulai pukul 10 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan tetap terapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Meinia Mutiara, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Revika Sibarani yang saat ini berada di Pujasera, Blok S, Jakarta Selatan. Revika, apakah protokol kesehatan ketat sudah diberlakukan di sana? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB transisi per 12 Oktober hingga 25 Oktober mendatang, dan di mana ada sejumlah pelonggaran aktivitas yang mulai diperbolehkan kembali. Salah satunya adalah masyarakat atau pengunjung yang dapat kembali makan secara langsung di tempat makan atau rumah makan. Seperti halnya di tempat saya melaporkan saat ini, Davi, Lovi, dan pemirsa, yakni di tempat makan Pujasera Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan per hari Senin kemarin. Ini masyarakat atau pengunjung yang datang sudah diperbolehkan untuk makan di tempat, namun dengan sejumlah aturan yang diberlakukan. Salah satunya adalah maksimal satu meja hanya dapat diisi oleh 3 orang saja. Sehingga bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwa dari pihak pengelola atau pedagang sendiri ini sudah memberikan tanda cross agar pengunjung ini dapat mengikuti di mana posisi duduk mereka masing-masing. Selain daripada itu juga kami tadi sudah melihat setiap toko ini ada tempat cuci tangan dan sabun yang disediakan, sehingga akhirnya pembeli yang datang ini harus terlebih dahulu mencuci tangannya dengan air dan sabun. Kemudian juga dapat kami informasikan wajib menggunakan masker ini tetap harus dilakukan selama pengunjung atau pembeli ini tidak melakukan aktivitas makan ataupun minum. Tadi kami juga sempat berbincang dengan pedagang yang ada di tempat ini. Mereka mengatakan bahwa per hari Senin kemarin sudah dibuka begitu aktivitas untuk dapat makan di tempat, namun kenyataannya masih terbilang sedikit atau sepi pengunjung yang datang. Mungkin hal ini juga disebabkan karena mayoritas karyawan ini masih bekerja dari rumah. Dan kami juga melihat, Davi, Lovi, dan pemirsa, di kawasan Pujasera Blok S ini masih banyak UKM yang nampaknya tutup, dan hal ini juga yang akhirnya membuat masyarakat sekitar juga masih tergolong sepi untuk datang ke tempat ini. Namun dapat kami informasikan, jika pengelola ataupun pedagang ini dapat melanggar aturan selama masa PSBB transisi ini, akan ada sanksi yang dikenakan, yakni penutupan toko 1 kali 24 jam, bahkan hingga denda sebesar 50 juta rupiah. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Revika Sibarani melaporkan langsung dari Blok S, Jakarta Selatan. Terkait kembali diizinkannya layanan makan di tempat, sudah bersama kami ada Ketua Departemen Epidemiologi FKM UI, Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak Lufi. Pak Miko, ini apakah tepat membolehkan kembali layanan makan di tempat untuk kondisi DKI Jakarta saat ini? Ya, Jakarta itu masih zona merah, berarti kasusnya masih cukup banyak. Nah, restoran bisa dibuka harusnya dengan tabir, jadi di meja-meja makan itu dipasang tabir untuk setiap pemakan. Jadi ke kanan ada tabir, ke depan ada tabir. Jadi atau ke kiri ada tabir, ke depan ada tabir. Jadi tabirnya dipasang setinggi orang dewasa berdiri begitu. Jadi pada waktu dia makan, pada waktu membuka masker begitu, tidak menular pada depannya dan sampingnya, atau samping kanan atau samping kiri. Jadi untuk setiap yang makan harus dipasang tabir. Dan ini sudah berhasil efektif di Thailand begitu. Untuk setiap restoran dipasang tabir, bahkan rumah makan kecil pun dia pakai tabir. Baik, Pak Miko, jika kita berkaca pada masa PSBB transisi sebelumnya, restoran sudah mulai buka, namun tidak semuanya ini memakai tabir seperti yang Anda katakan tadi. Evaluasinya seperti apa, Pak Miko? Ya, masalahnya adalah pengunjungnya tidak pasti ya, tidak tetap gitu. Nah, kalau pengunjungnya tetap bisa dipastikan bahwa klaster terjadi pada restoran. Ya, terbukti itu di Thailand begitu. Thailand makanya berubah menjadi dipakaikan tabir pada semua restoran, bahkan pada warung-warung atau rumah makan kecil sekalipun. Nah, jadi wajib memakai tabir. Kalau bisa juga pada bendaharanya atau kasirnya itu pakai tabir. Itu aman. Baik, ada beberapa protokol kesehatan yang memang belum ditetapkan secara sesuai di beberapa rumah makan. Kemudian pengawasan seperti apa dari pihak pemerintah seharusnya? Ya, jadi
pengawasan itu kalau pakai tabir lebih gampang. Kalau cuma jarak itu sulit sekali. Kalau restoran pakai tabir kan kelihatan tabirnya di semua meja makannya. Kalau jaga jarak itu kan kalau diisi, kalau nggak terisi nggak terlihat begitu. Jadi lebih baik pakai tabir. Baik Pak Miko, jika Anda katakan tadi Jakarta sebenarnya masih zona merah, kemudian makan di tempat sudah diizinkan. Apakah ada potensi timbulnya klaster rumah makan ini atau restoran? Ya, jadi kalau di zona merah rasanya harusnya dilakukan pembatasan sosial ya, bukan pelonggaran sosial. Jadi pada PSBB transisi ini yang dilakukan adalah pembatasan sosial atau pelonggaran sosial begitu. Jadi clear harusnya ini dilakukan pembatasan sosial, bukan pelonggaran sosial begitu. Baik. Terima kasih Pak Miko sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terdampak pandemi, pengusaha mebel raih berkah saat banting setir produksi peti jenazah. iNews Siang akan kembali dengan informasinya sesaat lagi.